Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak semua, mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan baik selalu. Hari ini Ibu akan coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian sampaikan di dalam link tadi pagi ya. Tidak bisa semua pertanyaan Ibu jawab karena ada beberapa pertanyaan yang sama, ada juga beberapa pertanyaan yang di luar materi PAT, ada juga yang memberikan saran. Tapi semuanya Ibu ucapkan terima kasih karena semuanya membantu sekali untuk perbaikan pembelajaran kita nanti ke depan ya. Untuk beberapa pertanyaan sudah Ibu buat di sini, kita lihat sama-sama ya. Oke, yang pertama ini ada dari Ali tentang corak kehidupan manusia. Karena di sini Ali menulisnya di bagian agama kerajaan Hindu-Buddha, jadi mungkin Ibu ambil kesimpulan kalau Ali ingin bertanya tentang bagaimana sih kehidupan pada masa kerajaan Hindu-Buddha ya, atau mungkin bisa juga misalnya kehidupan pada masa kerajaan Islam, Hindu-Buddha dan Islam itu seperti apa. Nah, mungkin dalam pikiran kamu, ini kan kerajaan banyak banget ya, gitu. Kalau semuanya harus dihafalkan seperti apa corak kehidupannya itu susah sekali gitu kan, banyak sekali yang harus dihafalkan. Tapi sebenarnya ini ya, ada 3 poin penting yang harus kamu kuasai supaya kamu bisa menjawab materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat pada masa kerajaan-kerajaan ini ya. Yang pertama yaitu corak kerajaan. Ini wajib kamu harus tahu dulu. Kamu harus bisa membedakan kerajaan ini coraknya apa. Apakah ini kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, atau kerajaan Islam. Kenapa? Karena corak ini juga nanti akan menunjukkan bagaimana kehidupan masyarakat pada masa itu. Misalnya Ibu ambil contoh kerajaan yang bercorak Hindu, nah di dalamnya itu terdapat sistem kasta. Maka dalam kehidupan sosial mereka sudah mengenal kasta, ada pembagian-pembagian kelompok dalam masyarakatnya. Sedangkan dalam agama Buddha tidak ada, dalam agama Islam juga tidak ada. Ya, itu yang pertama. Jadi corak kerajaan harus kamu ketahui dulu. Yang kedua yaitu letak kerajaan. Ya, Ibu kan setiap minta kalian untuk membuat rangkuman atau mind mapping setelah kerajaan, itu pasti yang kedua adalah letak kerajaan. Dan letak kerajaan itu bukan hanya sekedar misalnya namanya saja. Tarumanegara ada di Bogor, sudah di Bogor saja. Sriwijaya ada di Sumatera Selatan, sudah di Sumatera Selatan aja. Tapi harus kamu lihat juga di peta letaknya itu posisinya seperti apa. Apakah terletak di daerah pesisir atau di daerah pedalaman. Nah, dari sini kita bisa membuat analisis tersendiri. Kalau kerajaan pesisir, itu biasanya mata pencariannya adalah perdagangan. Sedangkan kerajaan yang pedalaman itu biasanya agraris. Nah, itu juga bisa berkaitan dengan sifat sosial dari masyarakatnya ya. Kalau kerajaan pesisir itu bersifat lebih terbuka. Mereka lebih cepat menerima pengaruh kebudayaan asing yang masuk. Ya. Dan yang ketiga yaitu peninggalan ya. Peninggalan kerajaan-kerajaan itu memang banyak ya. Tapi ya dari sekian banyak kerajaan itu kamu harus bisa melihat mana sih peninggalan-peninggalan yang memberikan informasi paling penting tentang kerajaan itu atau memberikan informasi paling banyak tentang kerajaan itu. Jadi nggak harus semuanya kamu kamu hafalkan, kamu baca satu-satu, enggak. Ya, misalnya Ibu ambil contoh di Tarumanegara. Tarumanegara itu yang terkenal ada 7 prasasti. Nah, itu kan suka tanya, dari 7 itu prasasti mana sih yang banyak memberikan informasi tentang kerajaan Tarumanegara? Itu ada 2, yaitu prasasti Ciawitan dan prasasti Tugu misalnya. Satu memberikan informasi tentang politik pemerintahan, kebudayaan ya, raja yang paling terkenal, coraknya kerajaan Hindu Wisnu. Sedangkan prasasti Tugu menunjukkan kehidupan sosial ekonominya ya, agraris dengan sistem irigasi yang baik, rajanya memperhatikan kehidupan rakyatnya. Nah, begitu juga dari setiap kerajaan-kerajaan itu. Jadi jangan lupa kamu harus tahu satu corak kerajaan, terus yang kedua yaitu letak kerajaan pada peta seperti apa, di mana berkaitan dengan kondisi geografisnya. Yang ketiga yaitu peninggalan paling penting atau peninggalan yang paling banyak memberikan informasi tentang kerajaan itu. Ya. Oke, berikutnya itu ada
bagaimana Islam dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Oke, kita lihat. Kita coba lihat. Ini ada PPT tentang Islam. Karena kita bahasnya Indonesia, jadi kita coba bahas bagaimana Islam itu menyebar ke Indonesia. Nah, secara umum ya saluran yang menjadi penyebaran agama Islam ke Nusantara itu adalah perdagangan ya. Tapi kenapa Islam di kita itu mulai berkembang pada abad ke-7? Karena kalau misalnya kita lihat dari posisi pada peta dunianya ya. Nah, ini ya. Sudah sejak awal abad Masehi, para pedagang Arab itu sudah melakukan perdagangan seperti halnya pedagang India dan pedagang Cina. Tapi di awal mereka melakukan perdagangan itu sampai ke India, ya, belum selesai ke Indonesia. Ya, baru kemudian pada abad ke-7 ketika dinasti Abbasiyah kemudian menetapkan Baghdad sebagai pusat perdagangan itu semakin ramai. Nah, karena semakin ramai kemudian perdagangan internasional semakin berkembang, para pedagang Arab ini pun kemudian mulai datang ke Nusantara. Maka memang kalau dilihat dari perkembangannya itu dan agama Islam itu mulai masuk ke kita itu sekitar abad ke-7. Meskipun perdagangan para pedagang Arab ini sudah sejak awal Masehi seperti halnya pedagang India dan Cina. Sedangkan dari segi teori ini ada 3 yang utama ya. Yang pertama yaitu teori Gujarat oleh Snapugron yang mengatakan kalau Islam di kita itu berasal dari para pedagang Gujarat. Ya, yang tadi kalau misalnya kita lihat di peta ya. Jadi para pedagang Arab ini kan tidak langsung datang di awal abad Masehi itu tidak langsung datang ke kita. Tapi mereka datang ke India menyebarluaskan ajaran agama Islamnya itu di India. Nanti para pedagang Gujarat India inilah yang kemudian menyebarluaskan ajaran agama Islam di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya makam Sultan Malik Al-Saleh 1297 Masehi yang dari segi bangunannya itu sama dengan makam-makam yang ada di India. Kemudian ada teori Persia oleh Husain Jayadiningrat yang mengatakan kalau Islam di kita itu berasal dari Persia. Nah, ini dibuktikan dengan adanya tradisi atau upacara Asyura di beberapa daerah Indonesia. Nah, kemudian ada juga teori Arab Mekah oleh Hamka. Islam di kita itu dibawa oleh para musafir Arab ya Mekah. Karena ada persamaan mazhab Syafi'i di Indonesia yang berkembang dengan mazhab Syafi'i yang ada di Arab. Ini 3 teori utama. Biarpun ada juga misalnya teori Cina oleh Slamet Mulyana yang mengatakan dari Cina, tapi masih ada kontroversinya. Oke, berikutnya kita lihat Afifah. Peninggalan-peninggalan dan raja-rajanya, bukti-bukti penyebaran Islam. Oke, kalau untuk peninggalan tadi udah disebutin ya, tidak semua dari peninggalan-peninggalan itu harus kamu hafalkan ya, karena ibu pun tidak akan membuat soal sampai sedetail itu. Tapi iya, dari peninggalan-peninggalan itu mana yang memberikan informasi kerajaan, mana yang paling penting untuk kerajaan itu harus kamu ketahui ya. Jadi tadi kalau misalnya dari Tarumanegara, dari 7 itu yang paling banyak memberikan informasi ada Prasasti Tugu dengan Jarutan, misalnya di Sriwijaya ada Prasasti Nalanda, kemudian di Samudra Pasai ini ada makam. Nah, itu setiap raja itu pasti punya ya, jadi nggak usah semuanya. Begitu juga dengan raja-raja ya, kalau diurutkan dengan silsilah itu banyak banget ya, kamu juga akan kesulitan untuk menghafalkan. Dan di soal pun ini tidak akan mempertanyakan silsilah yang panjang seperti itu. Tapi ya, yang wajib kamu pelajari, yang kamu pahami, kamu ketahui itu paling tidak ada 3 raja yang harus kamu ketahui. Ya, yang pertama yaitu pendiri kerajaan atau raja pertama. Yang kedua adalah raja yang paling terkenal. Yang ketiga adalah raja terakhir. Ya. Nah, raja yang paling terkenal ini ada 2 ya. Bisa raja yang terkenal karena dia berhasil membawa kerajaan pada masa kejayaan, atau justru terkenal karena pada masa pemerintahannya banyak terjadi pemberontakan. Ya. Nah, itu bisa. Jadi paling tidak 3 atau 4 raja ini yang harus kamu kuasai. Ya, tidak harus semua silsilah kamu kuasai, karena itu tidak akan menanyakan itu pada soal. Bukti penyebaran Islam, nah ini ada beberapa contoh ya. Selain itu kan kalau bukti itu kan ada sumber ya, sumber lisan,
sumber tertulis, sumber tidak tertulis. Nah, itu bisa dilihat misalnya kalau sumber tertulis itu ada Babat, ada Suluk, Berita Cina yang menyebut adanya perkampungan Muslim ya. Kemudian kalau sumber tidak tertulisnya benda misalnya seperti makam, kemudian juga ada, nah ini ada masjid peninggalan ya, ada makam Fatimah juga iya. Ini ada kaligrafi, nah itu bisa disebut sebagai termasuk juga misalnya ada tradisi-tradisi Islam yang muncul, nah itu bisa disebut sebagai peninggalan-peninggalan dari kerajaan Islam. Berikutnya dari Yohana, sistem kasta diciptakan untuk mencegah terjadinya percampuran antara bangsa atau ras Arya dengan bangsa Dravida. Ya, memang agama Hindu itu terjadi dari sinkretisme ya antara kemudian bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Tapi bangsa Arya itu kan merasa dia lebih unggul, maka dia tidak ingin terjadi percampuran dengan bangsa Dravida, dibuatkan sistem kasta. Faktor yang menyebabkan kerajaan Aceh berkembang menjadi kerajaan maritim. Oke, hampir di semua kerajaan itu ada dia bisa berkembang itu ada beberapa faktor yang sama ya. Faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang pertama itu adalah letak yang strategis ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, coba kita lihat lagi di peta, Aceh kan di sekitar sini ya. Nah, ini kan tadi arah perdagangan dari atas sini. Jadi sebelum ke Indonesia yang lain, nah, memang ke Aceh ini dulu ya. Itu yang pertama. Jadi letak yang strategis yang menjadikan kerajaan Aceh itu bisa berkembang pesat. Kemudian selain letak yang strategis, sumber daya alam. Aceh dikenal sebagai salah satu daerah penghasil lada yang merupakan komoditi yang banyak dicari di Eropa ya, daerah-daerah lainnya. Sedangkan faktor ekstern dari berkembangnya Aceh ini salah satunya adalah dikuasainya Malaka oleh Portugis. Jadi banyak para pedagang yang enggan berdagang ke Malaka, kemudian mereka datang ke Aceh. Dan yang berikutnya faktor eksternnya adalah runtuhnya atau mulai kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera ini mengalami kemunduran sehingga memberikan kesempatan kepada kerajaan Aceh untuk berkembang pesat. Oke, berikutnya kita lihat agama Buddha ke Indonesia, penyebarannya seperti apa sih? Oke, beda dengan agama Hindu, biarpun banyak juga menulis teori Hindu Buddha. Padahal sebenarnya teori Hindu bukan Buddha. Kalau dalam agama Buddha itu ada yang namanya Dharma Duta. Jadi memang ada satu kewajiban ya untuk para biksu dan biksuни untuk menyebarluaskan ajaran agama Buddha ke seluruh penjuru dunia, menjadi duta agama, menyebarkan ajaran agama Buddhanya. Nah, itu disebutnya Dharma Duta. Struktur pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai. Oke, kita lihat di sini. Kerajaan Samudra Pasai karena bentuknya adalah kerajaan Islam, maka yang paling tertinggi itu adalah raja. Tapi raja pada kerajaan Islam itu menggunakan gelar sultan. Di bawah sultan ada yang namanya bendahara kerajaan dan sekretaris kerajaan. Kemudian di bawahnya lagi ada menteri, ya, perdana menteri yang membantu tugas raja atau sultan pada kerajaan Islam Samudra Pasai. Kemudian juga ada panglima, ya, komandan militer, Mahkamah Agung Agama, kepala Mahkamah Agama atau Kodi disebutnya, dan ada juga Sabandar. Sabandar ini yang mengurusi urusan perdagangan kerajaan, ya, karena memang Samudra Pasai kan sektor perdagangan itu menjadikan salah satu sektor penting di kerajaan tersebut secara ekonomis. Jadi ada satu jabatan khusus untuk mengatur urusan perdagangan ini, ya. Jadi ini adalah struktur dari kerajaan Samudra Pasai. Oke, berikutnya kita lihat
Kerajaan Majapahit, mengapa Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran? Oke, sama seperti kerajaan-kerajaan lainnya ya. Kerajaan Majapahit mundur itu juga karena ada faktor ekstern dan faktor intern ya. Dari segi intern, Kerajaan Majapahit itu mundur karena satu, tidak ada raja yang cakap setelah Hayam Wuruk. Jadi raja-raja penggantinya itu tidak secerdas atau tidak secakap Hayam Wuruk, sehingga menyebabkan sistem pemerintahan itu menjadi lemah. Nah, ketika sistem pemerintahan lemah, kemudian mulailah terjadi perebutan kekuasaan sampai puncaknya terjadi perang Parekrek antara Bre Wirabumi dengan Wikramadewa. Nah, itu dari faktor intern. Sedangkan dari faktor ekstern ya, yang mempengaruhi atau menyebabkan kerajaan Majapahit mundur itu adalah masuknya pengaruh Islam atau berkembangnya agama Islam di Nusantara. Yang kedua yaitu banyaknya wilayah-wilayah kekuasaan yang mulai melepaskan diri dari Sriwijaya, terutama daerah-daerah di pesisir. Oke, berikutnya agama Islam itu mudah diterima. Kenapa sih? Faktor-faktor yang mendorong agama Islam itu mudah diterima itu apa sih? Oke, kita lihat di sini ada agama Islam mudah diterima. Yang pertama karena memang agama Islam itu sederhana ya. Dari segi upacaranya pun sederhana, akan memberikan kebebasan ya, tidak mematok misalnya ketika ada orang yang meninggal harus melakukan tahlilan selama 7 hari, tapi berikan kebebasan kepada kita mau mengadakan silakan, 1 hari silakan, 7 hari silakan, itu dibebaskan kepada kita. Ya, jadi memang upacara yang sederhana dalam agama Islamnya juga sederhana. Terus berikutnya Islam menggunakan banyak unsur kebudayaan yang ada sebelumnya ya, sebagai salah satu saluran penyebaran ajaran agama Islam ya, karena sebelumnya sudah ada masyarakat Hindu Buddha di mana unsur seni itu menjadi satu hal yang sudah menyatu dengan masyarakatnya, dan itu digunakan oleh tokoh-tokoh penyebar agama Islam. Misalnya seni wayang, kemudian seni wayang itu ada lakon kalimat sada yang mengajarkan tentang ajaran agama Islam. Kemudian gamelan itu juga diajarkan, kaligrafi untuk seni lukis. Jadi menggunakan unsur-unsur kebudayaan yang sudah ada sehingga masyarakat itu merasa dekat dengan ajaran agama Islam, tidak ada penolakan, mereka menerima, cepat meresapnya ya. Oke, itu yang mempermudah. Sebenarnya masih banyak juga faktor-faktor lainnya. Terus kepercayaan agama Hindu Buddha. Kalau agama Hindu Buddha sudah jadi agama, jadi tidak bisa disebut sebagai satu kepercayaan ya. Jadi kalau kepercayaan itu kan animisme, dinamisme, politeisme, yang kemudian nanti memang berkembang menjadi agama Hindu. Cara penyebaran agama Islam melalui kebudayaan tadi sudah disebutkan ya. Jadi bisa ada yang melalui kesenian wayang, ada yang melalui kaligrafi, ada yang melalui gamelan ya, itu contoh. Juga ada juga kemudian tradisi-tradisi upacara-upacara itu juga jadi salah satu saluran penyebaran melalui kebudayaan. Terus berikutnya ada agama Buddha, tadi sudah disebutkan. Kalau dibilang lebih cepat sebenarnya waktunya hampir bersamaan ya dengan agama Hindu, agama Buddha itu. Jadi tidak bisa dibilang lebih cepat juga, hanya memang mungkin ketika kamu bilang lebih cepat itu karena ditemukannya patung Buddha ya di Sempaga yang berangka tahun lebih tua, abad kedua, itu dianggap lebih dulu masuk, pada sebenarnya tidak bersamaan juga. Struktur kerajaan Samudra Pasai tadi sudah. Majapahit mengalami kemunduran tadi sudah terima penyebaran agama Islam. Jaringan pelayaran dan perdagangan Hindu Buddha dan Islam ini sebenarnya menyoroti bagaimana perdagangan itu menjadi salah satu faktor yang mempercepat proses integrasi
Ibu ambil contoh. Nah, ini di kerajaan pada masa kerajaan Islam ya. Di sana ini ada peran pedagang Muslim sama juga dengan peran pedagang Hindu muda ya. Hanya membedakan mungkin dalam kerajaan-kerajaan Islam di sini proses integrasi Nusantara selain dibantu oleh sektor perdagangan atau peran para pedagang, ini juga ada peran ulama. Jadi ulama-ulama atau tokoh agama pada masa kerajaan Islam itu memiliki peran bukan hanya sekedar tokoh agama, tapi juga sebagai penasehat raja, juga sebagai panglima. Ya, jadi memang betul-betul membantu proses perkembangan kerajaan-kerajaan Islam itu. Nah, ditambah kemudian ada peran bahasa, ya, peran bahasa yang mempermudah proses integrasi atau penyebarluasan ajaran agama Islam ke wilayah-wilayah Nusantara. Peran bahasa ini karena kita itu mengenal yang namanya Arab Pegon. Arab Pegon itu yaitu ketika bahasa setempat, di sini ada misalnya bahasa Sunda yang kemudian ditulis dengan menggunakan huruf Arab, ya. Nah, itu disebutnya Arab Pegon. Dan kemudian semua kitab-kitab itu banyak diterjemahkan menggunakan Arab Pegon ini sih, dan disebarkan ke dalam pesantren-pesantren, pondok-pondok. Nah, itu menjadi santri-santri itu lebih cepat memahami kitab itu. Ini mempercepat penyebaran ajaran agama Buddha, agama Islam. Sorry. Oke, berikutnya masa kejayaan kerajaan Singosari itu pada masa Raja Kertanegara yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayunya, ya. Terus kerajaan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda yang berhasil memperluas wilayahnya sampai ke daerah Pahang, ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Alif. Oke, India datang dari perdagangan. Apakah India tidak pernah menjajah Indonesia? Mengangkat bahasa Indonesia itu kan kaya. Oke, Alif mungkin membandingkan dengan bangsa Eropa yang sama-sama berdagang tapi kemudian kok menjajah, gitu kan ya. Nah, Alif ada perbedaan antara pedagang India, Arab, Cina dengan bangsa Eropa yang datang untuk berdagang, ya. Bangsa Eropa ketika mulai penjelajahan samudra, mereka memiliki slogan yang namanya Gold Glory Gospel. Ya, jadi bukan hanya sekedar mencari kekayaan, gold, kemudian menyebarkan agama gospel, tapi ada glory, ya, mencapai kejayaan. Nah, kejayaan ini bisa dicapai ketika mereka berhasil menguasai banyak daerah. Jadi ada persaingan untuk memperbanyak daerah kekuasaan. Sementara para pedagang India, Arab, Cina pada masa itu mereka memang benar-benar berdagang, tidak ada slogan-slogan untuk menguasai suatu daerah. Ya, berikutnya di sini Alif tanya, Islam datang melalui perdagangan pada abad ke-13. Tapi bagaimana bisa umat Muslim yang baru datang kemudian langsung mendirikan kerajaan? Tadi kan sudah disebutkan, jadi sebenarnya para pedagang Arab itu, ya, para pedagang Muslim itu sudah mulai masuk abad ke-7. Nah, di situ sudah mulai dirintis berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Puncaknya memang sekitar abad ke-13, ya. Jadi bukan abad ke-13 datang langsung menjadi kerajaan, tapi sebenarnya sudah dirintis sejak abad ke-7. Mengapa Kerajaan Banten menyerang Pakuan Pajajaran? Nama anak Brawijaya V yang mendirikan Kesultanan Demak. Kenapa menyerang Pakuan Pajajaran? Karena Pakuan Pajajaran itu bekerja sama dengan Portugis, ya. Sementara Portugis itu dianggap sebagai penjajah, jadi mau tidak mau Banten juga menyerang kerajaan Sunda. Siapa anak dari Kerajaan Brawijaya yang mendirikan Kesultanan Demak? Atau raja pertama dari Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Kerajaan Sunda Pajajaran ada atau tidak? Jarak dari kerajaan sebelumnya sangat jauh. Apa nih kerajaan sebelumnya apa? Kerajaan Sunda ada, ya, yang beribu kota Pakuan Pajajaran. Tapi kalau misalnya dibilang kerajaan Pajajaran, tidak. Ya, jadi yang ada itu adalah kerajaan Sunda dengan ibu kotanya Pakuan Pajajaran. Apakah Majapahit kerajaan Islam? Karena ada yang menyebutkan bahwa Gajah Mada nama aslinya adalah Gajah Mada.
Kemudian disertai dengan gambar Gajah Madanya pakai baju muslim dengan kopiah putih ya. Oke, itu kan masih belum jelas ya benar atau tidaknya, bahkan bisa dibilang hoax. Teori masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, cara masuk Islam ke Indonesia. Kalau teori masuknya Hindu itu kan sesuai dengan kastanya ya, ada teori Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra, dan teori Nusantara atau arus balik. Sedangkan agama Buddha itu melalui tadi misi Dharma Duka. Cara masuknya Islam ke Nusantara, tadi kalau dilihat dari segi teorinya itu ada teori Gujarat, teori Persia, teori Arab atau Mekah. Sedangkan saluran yang digunakannya mungkin hampir sama juga. Ada perdagangan, pendidikan, pernikahan, kesenian. Di Islam mungkin ada yang namanya saluran tasawuf ya. Oke, faktor apa yang menyebabkan kerajaan Tarumanegara runtuh? Kerajaan Tarumanegara itu sebenarnya bukan runtuh ya, tapi Tarusbawa kemudian membagi dua kerajaan Tarumanegara itu menjadi kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Oke, merebut Sunda Kelapa dari Portugis ya, karena itu tadi ya, selain karena Sunda Kelapa juga itu punya peran strategis dalam perdagangan ya, karena kan letaknya kalau dilihat di peta berarti kan ada di tengah-tengah ya. Para pedagang yang dari Pulau Sumatera ketika akan ke Sulawesi ya, karena penghasil rempah-rempah di daerah sana itu kan nggak mungkin langsung karena jarak yang jauh, jadi ada transit dulu. Nah, transit itulah ada di Pulau Jawa misalnya. Nah, pelabuhan Sunda Kelapa ini menjadi salah satu pelabuhan yang strategis. Jadi memang uh, harus dikuasai. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga karena Portugis dianggap sebagai penjajah. Jadi jangan sampai dikuasai oleh Portugis. Apakah di abad kerajaan Hindu-Buddha semua kerajaan mulai dari kerajaan Kutai sampai Majapahit tidak berdiri berdampingan? Oke, kalau dilihat dari periodisasinya, ya ada yang berdampingan, ada yang tidak. Ya, makanya dibilang konsep periodisasi itu memang harus benar-benar dikuasai. Ya, itu satu. Terus yang kedua, kalau nanti ketika kamu sudah mempelajari semua kerajaan, itu kan selalu ibu ingatkan biasanya kecenderungannya runtuhnya satu kerajaan itu diikuti dengan berdirinya kerajaan yang lain, ya. Nah, jadi ada yang berdampingan waktunya, tapi ada juga yang tidak. Oke, terus bagaimana bisa orang-orang pribumi yang belum sama sekali tahu agama Islam bisa menerima Islam di kerajaannya? Karena tadi pada saat proses penyebaran ya Islam menggunakan unsur-unsur yang sudah ada pada masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak merasakan kalau ini sesuatu yang baru ya, jadi tidak menolak secara reaktif ya, tapi justru mereka merasa dekat dengan ajaran agama Islam dan mereka tertarik ya, itu yang menyebabkan Islam mudah diterima. Oke, salah satu penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan dengan cara tasawuf. Maksudnya gimana? Oke, tasawuf itu ilmu untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Uh, untuk mencapai tasawuf itu ilmu ya, mendekatkan diri dengan agama Allah, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada caranya atau jalannya yang disebut dengan tarekat, ya. Atau aliran lah kalau misalnya ini ya, aliran-aliran tarekat-tarekat. Nah, setiap aliran itu nanti ada istilahnya tahapan-tahapan untuk mencapai uh, bagian tertingginya ya. Sedangkan orang yang mempelajari tasawuf yang bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi, ikhlas meninggalkan segala sesuatunya, itu disebutnya adalah sufi ya. Oke, itu yang dimaksud dengan tasawuf. Kenapa tasawuf menjadi salah satu cara penyebaran Islam di Nusantara? Tidak semua orang itu kan bisa melakukan apa ilmu tasawuf ini gitu. Biasanya hanya orang-orang tertentu. Nah, kemudian orang yang terpilih ini yang mampu melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara seperti itu punya murid. Nah, nanti muridnya ini kemudian mengajarkan lagi kepada muridnya. Nah, itu sampai kemudian akhirnya jadi satu komunitas yang cukup besar. Nah, inilah yang mempercepat penyebaran ajaran agama Islam. Di kita ada beberapa tarekat ya tasawuf ini, misalnya Naksabandia, Qadiriyah,
Alawiyah, itu ada beberapa. Apa penyebab utama kejayaan keruntuhan kerajaan dalam setiap pemerintah? Terus bagaimana Islam dapat dengan cepat mengambil alih kerajaan? Oke, ini pertanyaan berkaitan ya antara yang Hindu dengan yang Islam. Jadi penyebab utamanya kejayaan itu sangat dipengaruhi oleh sosok individu si raja tersebut, ya. Dia seorang yang cerdas, bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis yang bisa membawa kerajaan pada masa kejayaan. Sedangkan sebaliknya, keruntuhannya itu adalah satu, ketika si raja yang cakap itu meninggal, ya, digantikan. Nah, penggantinya ini biasanya rata-rata tidak secerdas dia, sehingga ketika ditinggalkan, kerajaan itu mengalami kemunduran, mulai dari sistem pemerintahnya, kemudian berakibat pada misalnya perang saudara, terjadi pemberontakan, banyak daerah yang melepaskan, sampai akhirnya ketika kerajaan lemah kemudian runtuh. Bagaimana agama Islam dapat dengan cepat mengambil alih kerajaan Hindu-Buddha? Jadi masuknya Islam, ya, itu berdekatan dengan masa, nah, kerajaan Hindu itu mulai mengalami keruntuhan, ya, lemah. Nah, itulah yang sebenarnya jadi salah satu faktor yang mempercepat agama Islam itu bisa cepat berkembang, ya. Itu satu. Terus juga yang berikutnya ada tadi faktor-faktor seperti yang dengan cepat karena menggunakan unsur-unsur yang sudah ada. Bahkan pengaruh agama Islam itu bisa menembus sampai masuk ke istana, ya. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh, misalnya Raja Brawijaya V dari Majapahit, putranya adalah Raden Fatah. Berarti kan pengaruh Islam itu bisa masuk ke dalam istana. Nah, itu salah satu yang mempercepat agama atau kerajaan Islam bisa berkembang pesat menggantikan kerajaan Hindu-Buddha. Apa yang menjadi akhir berdirinya kerajaan Hindu-Buddha hingga terganti dengan kerajaan Islam? Oke, tadi udah dijawab ya, sama ya. Biasanya terjadi karena perang saudara, perebutan kekuasaan, pemberontakan. Total kesusunan kerajaan Islam, apakah kerajaan Islam masih berlanjut hingga sekarang? Kalau dilihat sampai ke yang kecil-kecilnya, kerajaan Islam banyak sekali. Tapi untuk PAT ini, kerajaan Islamnya cukup yang ada di modul aja. Ya, mulai dari misalnya Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, kemudian Mataram, Gua Talo, Ternate, Tidore. Ya, masih ada nggak sih kerajaan Islam masih berlanjut hingga sekarang? Kalau dalam bentuk kerajaan Islam seperti dulu, sekarang sudah tidak ada, ya. Tapi memang sisa-sisanya seperti Yogyakarta, Surakarta, Solo, nah itu masih ada unsur-unsur kerajaannya masih ada seperti sekarang. Tapi kan sekarang sudah ada dalam satu wadah NKRI, jadi tidak lagi bentuk kerajaan Islam seperti ini sebenarnya. Oke, ini beberapa pertanyaan dari teman-teman kalian. Sebenarnya masih ada banyak juga pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ada yang di luar konteks dari materi PAT kita. Ya, berikutnya Ibu mau coba kita lihat. Nah,